Orang bilang, jangan pernah datang ke makam ini lewat tengah malam. Karena yang pulang, belum tentu kamu. Malam itu, aku hanya ingin membuktikan mitos. Aku datang sendiri, tapi rasanya seperti diawasi. Di ujung makam, ada satu kuburan tanpa nama. Tanahnya masih basah. Dan aku mendengar langkah lain. Tapi saat aku menoleh, sesuatunya bersembunyi. Aku mencoba pergi, tapi jalan keluar terasa menjauh. Gerbangnya tidak lagi terlihat. Tanah di kuburan tanpa nama itu bergerak. Sebenarnya ada yang mengetuk dari dalam. Aku membeku, karena suara itu bukan dari dalam tanah, tapi dari belakangku. Seorang perempuan, berpakaian putih kotor, wajahnya tidak terlihat. Dan saat dia mengangkat wajahnya, aku sadar. Itu bukan wajah manusia, lampuku mati. Suasana jadi terlalu sunyi. Terlalu hening. Kamu datang menggantikanku. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti ditarik. Tanah itu menelanku. Pelanda dingin. Dan di dalam kegelapan, aku mendengar seseorang berdiri di atas makamku. Paginya, ada satu kuburan baru dan namanya namaku. Sudah seminggu sahabatku hilang. Pesan terakhirnya hanya sebuah lokasi, makam tua di ujung desa. Polais menyerah, tapi aku tidak. Malam ini, aku datang sendirian. Gerbang makam terbuka sedikit, seolah mengundang. Aku memanggil namanya, berharap ada jawaban. Tapi hanya angin malam yang menyahut. Di tengah keheningan, mataku tertuju pada satu gundukan tanah yang masih baru. Sebuah makam tanpa nama. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku menoleh. Itu dia, sahabatku. Dia berdiri di sana, tersenyum pucat. Aku ditahu kamu akan datang, bisiknya. Dia menunjuk ke makam baru itu. Aku sudah di rumah, tapi tempat ini sepi tanpamu. Dia mulai berjalan ke arahku dan kakiku terpaku. Gantilah aku menjaga tempat ini. Mereka bilang tempat ini hanya mengambil, tidak pernah mengembalikan. Kakak datang untuk sahabatnya. Sekarang aku datang untuk mereka berdua. Seorang tetua di desa memberiku cerita dan sebuah nama, Anindita. Arwah yang dikubur tanpa kenangan terakhirnya, sebuah sisir gading. Aku mendengar kakakku berbisik, memintaku lari. Tapi aku tahu, itu bukan suaranya. Itu adalah keputusasaan tempat ini. Aku tidak akan menjadi korban berikutnya. Aku di sini untuk menjadi yang terakhir. Aku letakkan sisir ini di makamnya. Anindita, panggilku. Ambil kembali milikmu. Temukan kedamaianmu dan bebaskan mereka. Kegelapan seakan menelanku sejenak, lalu hening. Saat fajar menyingsing, hanya ada keheningan. Akhirnya mereka bebas.